Memiliki perspektif. Menurut Sumaatmaja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut, ia menyeratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu. Peserta didik memiliki perspektif. Contoh konkret, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau di lingkungan formal, maka harus menggunakan bahasa yang lebih sopan dan formal. Namun, ketika berbicara dengan teman sebaya atau di lingkungan informal, maka bisa menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. Adapun perspektif peserta didik tentang bahasa Indonesia adalah, bahasa merupakan alat penting dalam berkomunikasi dan harus digunakan dengan tepat sesuai situasi. Selain itu, kita harus memperkaya kosakata kita dan menjaga kekayaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas dan budaya kita. Memiliki perspektif. Kemampuan perspektif adalah salah satu kemampuan kunci yang diidentifikasi dalam UBD atau Understanding by Design, yang mencangkup kemampuan peserta didik untuk melihat dan memahami berbagai sudut pandang, perspektif, atau pandangan tentang suatu konsep atau topik. Kemampuan perspektif ini memiliki kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kredibel. Artinya kemampuan perspektif ini harus didasarkan pada informasi atau sumber yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang valid. Yang kedua, mengungkap. Peserta didik harus mampu dapat mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur. Selanjutnya, yang ketiga, wawasan. Artinya, kemampuan perspektif ini harus mencangkup wawasan yang mendalam dan mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, masuk akal. Perspektif yang diungkapkan atau disampaikan harus masuk akal dan rasional. Yang kelima, tidak biasa. Selain memahami perspektif yang umum, peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Jadi, dengan memastikan bahwa perspektif ini memenuhi kriteria-kriteria di atas, pendidik dapat membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai sudut pandang dalam suatu konteks. Memiliki perspektif. Aspek perspektif adalah kemampuan berpikir kritis melalui konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk membantu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kompleks. Menggunakan perspektif seringkali membantu membangun keterampilan berpikir kritis pada peserta didik dengan memeriksa kesimpulan, implikasi, tradisi atau asumsi yang dibuat. Menurut Margaret dan kawan-kawan pada tahun 2023. Dan contoh konkretnya, peserta didik dalam memahami materi dari sudut pandang kritis, yaitu pada materi bangun datar. Peserta didik diminta untuk membuat kumpulan bangunan datar menjadi satu bagian utuh membentuk suatu karya, sehingga peserta didik mampu mendemonstrasikan konsep bangun datar berdasarkan pemahamannya. Dan hasil dari bangunan, setiap peserta didik akan berbeda sesuai dengan sudut pandang atau perspektifnya masing-masing. Memiliki perspektif. Memiliki perspektif yaitu melihat dan mendengar melalui sudut pandang, melalui mata telinga yang kritis atau memiliki pandangan yang luas. Kemampuan pemahaman perspektif peserta didik dalam menyajikan materi secara logis, terorganisir, dan akurat. Perspektif dalam kaitannya dengan belajar merupakan cara pandang belajar berdasarkan paham, keyakinan, dan sudut pandang. Dengan demikian, orang yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda tentu mempunyai pandangan yang berbeda tentang sesuatu tergantung dari sisi mana dia melihat. Belajar merupakan kegiatan kompleks yang dapat dijelaskan secara berbeda jika dilihat dari berbagai perspektif teori yang berbeda. Seseorang akan setuju dengan teori belajar tertentu ketika dia berada pada sudut pandang yang sama. Pendekatan Understanding by Design dengan akronim pendekatan UBD merupakan salah satu sudut pandang atau perspektif dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan memandang suatu pembelajaran adalah sebuah giat
dalam mendorong dan mencapai pemahaman peserta didik dengan metode backward design. Dalam artian bahwa dalam perencanaan dan menentukan skenario pembelajaran dilalui dengan menentukan dan menetapkan hasil belajar yang diinginkan agar tercapai dan dapat diperoleh terlebih dahulu. Understanding by design sendiri dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan pembelajaran karena merupakan tolak ukur maupun sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan mengenai terjadinya suatu kegiatan yang sifatnya sangatlah umum. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai memiliki perspektif dari UBD. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.